Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tugas final yang diberikan atau proyek final yang diberikan, di sini saya akan menjelaskan setiap nama dan fungsi komponen-komponen yang saya gunakan di sini. Saya akan memperkenalkan setiap fungsi dari komponen-komponennya. Nah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan proyek final yang diberikan, di sini saya akan menjelaskan setiap nama dan fungsi dari komponen-komponen yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan proyek final yang diberikan, di sini saya akan menjelaskan setiap nama dan fungsi komponen yang saya gunakan pada proyek final ini. Pertama, jika saya perkenalkan diri dulu, nama saya Andis, NIM 2019 220 5185 dari kelas TI 23. Nah, yang saya gunakan itu dari komponen kemudian ke standar. Nah, di standar ini saya menggunakan yang namanya edit label. Pertama label. Nah, ini yang dimaksud label. Nah, ini fungsinya untuk menandai suatu komponen yang lain. Nah, ketika kita ingin membuat komponen yang lain, pasti ada yang namanya labelnya. Pasti ada yang namanya nama dari fungsi komponen itu. Misalkan ini. Nah, ini misalkan edit satu ini labelnya sebagai nomor indeks siswa. Nah, ini fungsi label. Kemudian edit. Fungsi edit ini ketika kita run, kemudian kita bisa menuliskan huruf atau angka-angka di sini. Nah, fungsinya seperti ini. Fungsi edit, komponen edit ini. Nah, kemudian ada ini sama label edit. Ada yang namanya comma box. Nah, fungsi comma box ini biasanya digunakan pada eh, tanggal lahir. Fungsinya seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya digunakan pada tanggal lahir atau kalender-kalender atau apa itu, apapun itu. Kemudian ada yang namanya komponen radio button. Nah, radio button ini fungsinya sama halnya ke combo box, bedanya dia tinggal checklist isi. Ada juga yang namanya mana dia? Ini checkbox ini bisa di checklist. Kalau yang ini dia pilihan sama sebenarnya. Cuman kalau radio button ini ketika kita gunakan satu berarti yang lainnya itu tidak bisa. Beda dengan checkbox. Checkbox bisa di checklist dua-duanya. Misalkan saya bikin checkbox dua di sini. Nah, seperti ini. Checkbox bisa dicentang dua-duanya. Kalau misalkan radio button itu enggak. Itu ya enggak bisa. Seperti itu. Nah, kemudian ini sama label edit ini label ini edit sama. Nah, kemudian saya juga menggunakan button. Nah, tombol button ini sebagai eksekusi. Tombol button ini sebagai yang mengeksekusi dari tiap komponen-komponen yang saya gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya tulis di sini 90 6 7. Ketika saya hitung, ini fungsinya tombol button. Ini namanya tombol button. Fungsinya itu dia, nah seperti ini. Ya, yang mengeksekusi atau mengerjakan tugas saya. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang namanya, saya juga memakai komponen DB Grid. Nah, DB Grid ini
fungsinya menampilkan database. Ketika kita menggunakan database, nah fungsinya ini dia untuk menampilkan database dari isi dari database tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita tambahkan terus asal-asal saja. Kemudian di sini seperti ini kita add ini. Nah, ini fungsi dari button add. Nah, kita menambah di sini. Nah, fungsi dari komponen dbgrid ini untuk menampilkan isi dari database yang ada. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian ada lagi namanya ada connection. Fungsi dari komponen ada connection ini untuk menghubungkan database yang kita buat di Microsoft Access. Nah, saya buat di sini database-nya melalui Microsoft Access. Ini. Nah, ini database yang saya gunakan. Nah, fungsi dari komponen audio connection itu menghubungkan form ini ke database yang ini. Nah, fungsinya seperti itu. Kemudian ada yang namanya komponen data source. Nah, data source ini ketika kita hubungkan terlebih dahulu ada connection, kita hubungkan dengan database, maka data source ini sebagai sumber dia akan mengenali database ini. Dia akan mengenali database ini yang telah dihubungkan melalui ada connection. Dia akan mengenali sebagai sumber data atau sumber untuk memasukkan database ini. Nah, seperti ini. Yang kemudian ada lagi komponen adaptable. Nah, adaptable ini fungsinya dia setelah dihubungkan, setelah ada connection setelah adanya data sumber. Nah, kemudian adaptable ini fungsinya untuk menampilkan database yang ada di sini. Nah, untuk menghubungkan database yang ada di sini, kemudian jadi yang ditampilkan. Fungsinya seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya ini saya gunakan komponen di additional yang namanya picture, komponen standar. Kemudian ada lagi yang saya gunakan di sini report. Nah, yang ini saya gunakan komponen report namanya. Ini form report, quick report. Yang komponen yang saya gunakan itu di key report. Nah, yang ini saya gunakan label. Di key report juga itu ada yang namanya label. Nah, yang tadi kan komponen standar. Nah, ada yang namanya kan di standar ini ada yang namanya label juga. Nah, di form quick report ini ya, quick report ini ada juga yang namanya label. Nah, ini namanya KRDB text. Nah, fungsi dari quick report ini, form quick report ini, nah untuk menampilkan laporan. Nah, setelah kita membuat database, pasti ada yang namanya laporan. Setelah kita membuat aplikasi, memasukkannya ke database, pasti ada yang namanya laporan. Nah, fungsi dari form ini sebagai laporan nantinya. Nah, saya menggunakan label seperti ini, sama fungsinya label. Nah, ini untuk menamai suatu komponen atau apa. Kemudian saya juga gunakan ini KRDB text. Nah, KRDB text ini fungsinya seperti ini untuk menampilkan fil-fil atau
table-table dari form database ini, untuk menampilkan table-table dari form database ini. Ini juga QueryDB text, ini juga QueryDB text, QueryDB text, seperti itu. Kemudian apa lagi? Untuk codingnya, saya codingnya di sini. Cukup klik 2 kali. Nah, saya codingnya di sini semua. Coba saya jalankan. Project final ini saya gunakan, saya membuat aplikasi hasil seleksi masuk SMKN Negeri 1 Pangkep, teman-teman sekolah saya. Misalkan nomor indeks 2019 sekian-sekian, kemudian nama Baba, nama tempat tahu, kemudian tanggal kita cek saja, kelamin laki-laki, asal sekolah Sudan MTS Pangkep, kemudian tahun lulus 2019 2020, nomor HP kita cek saja, nama ayah, ibu, bibi, kemudian di sini nilai ujiannya 9, 76, 78, 65. Nah, kemudian kita hitung dulu menggunakan komponen button, kita hitung. Nah, dia lulus ternyata lebih besar atau sama dengan 75, dia pasti lulus. Kemudian kita tambah. Nah, ini juga bisa diedit. Ke ini edit indah 2 kali, dan kita ubah, tambah hak di sini, tambah hak juga, dan edit. Nah, dia akan berubah. Kemudian hapus, kita coba hapus si Baba yang tadi, kita hapus Baba, hapus. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, kemudian laporan. Nah, yang tadi saya maksud laporan. Nah, kita tampilkan seperti ini. Ya, ada fungsi print. Mungkin cukup dari setiap komponen yang saya gunakan, setiap fungsi dari komponen yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.